Perkenalkan, saya Rehan Chandra Fasya dengan NIM 25080104551. Perkenalkan, nama saya Wilson Grisandi Afgini Nenggolan dengan NIM 25080100452. Perkenalkan, nama saya Junior Farto Ginawan dengan NIM 25080101043. Dari nomor 10 angkatan 2025 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sebagai mahasiswa baru program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang haruslah memiliki pondasi-pondasi dasar dalam pemikiran ilmu hukum itu sendiri. Salah satunya yang dipelajari adalah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Bustomi SHMH. Salah satu cabang hukum yang dipelajari dalam pengantar hukum Indonesia adalah hukum perdata. Yang dimana hukum perdata adalah ilmu yang mempelajari segala peraturan mengenai hubungan antara individu dengan individu lainnya atau menitikberatkan kepada kepentingan pribadi atau privasi. Ketika mempelajari suatu ilmu, maka diperlukan sebuah pemikiran yang menjadi dasar dari fundamental yang konkret. Hal itulah yang disebut sebagai asas. Sehingga jika digabungkan antara asas dan hukum perdata, maka terbentuklah suatu fundamental yang konkret dari cabang ilmu hukum perdata. Lalu di dalam hukum perdata dibagi juga menjadi 4 sistematika atau 4 buku. Buku pertama ini menjelaskan mengenai fund personal atau tentang perseorangan. Di dalam buku pertama terdapat beberapa asas di dalamnya. Yang pertama mengenai asas perlindungan hak asasi manusia yang menjamin segala hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, kelahiran, dan lain-lain. Lalu yang kedua asas kepastian hukum, di mana menjamin setiap orang mempunyai nama dan kedudukan yang sama di dalam hukum, sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 5A dan seterusnya dalam KUH Perdata. Lalu yang terakhir ada mengenai perlindungan kepada orang yang tidak cakap dalam perbuatan hukum, sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam pasal 1330 KUHP yang menjelaskan mengenai hak perseorangan dan hak kebendaan. Berikutnya adalah asas yang termuat dalam buku 2, yaitu tentang kebendaan ataupun fund second, di mana asas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah asas hak milik. Pada asas ini, suatu pemegang benda ataupun pemilik hak benda diberikan kekuasaan penuh untuk menikmati, menggunakan, ataupun memindahtangkan suatu benda. Lalu yang kedua adalah asas kebendaan absolut, di mana suatu pemilik benda dapat menuntut siapapun yang melanggar dari haknya. Lalu yang ketiga adalah asas Saxe-Gevall, di mana asas ini menekankan bahwa hak kebendaan tetap akan melekat kepada benda, mau bagaimanapun benda tersebut dipindahtangan. Asas hak milik ini termuat dalam pasal 570. Lalu asas kebendaan absolut termuat dalam pasal 1150 dan 1162. Lalu yang terakhir ada asas Saxe-Gevall yang termuat dalam pasal 1152 dan 1162. Terdapat juga beberapa asas yang memiliki bobot dominan, terutama di dalam buku 3 yang membahas tentang perikatan. Di sini yang dimaksud adalah asas konsensualisme dengan asas kebebasan berkontrak yang saling berikatan. Asas konsensualisme terdapat perikatan-perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang dimana harus memenuhi kriteria bahwasannya apa yang dijanjikan adalah suatu hal yang tidak dilarang. Dan salah satunya juga adalah orang yang telah memiliki cakap hukum. Selanjutnya adalah kebebasan berkontrak adalah tidak menitik beratkan pada pembatasan-pembatasan berkontrak selagi menerapkan dari iktikad baik. Selanjutnya ada salah satu asas yang mungkin sering didengar adalah asas pacta sunt servanda ataupun yang memiliki arti perjanjian harus ditepati. Jika tidak ditepati, maka akan terjadi yang namanya wan prestasi. Dan ketika wan prestasi tersebut terjadi, salah satu pihak yang dirugikan dapat menuntut di hadapan hukum. Dan selanjutnya ada asas beriktikad baik. Jadi sejak awal perjanjian itu dibuat harus ada yang namanya iktikad baik agar nantinya tidak ada yang namanya wan prestasi ataupun kecurangan-kecurangan lain yang menimpa salah satu pihak ataupun dua pihak lainnya. Dan kemudian yang terakhir adalah asas kepribadian. Jadi di dalam perjanjian
yang hanya diberati oleh perjanjian itu sendiri hanya pihak satu dan pihak kedua. Pihak ketiga tidak mengikuti campur dari perjanjian tersebut kecuali ada kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam perjanjian itu. Lalu selanjutnya ada buku 4 atau nama lainnya itu Van Bewis and Verjaring yang membahas mengenai pembuktian dan kedaulatan dalam hukum perdata. Asas yang pertama itu asas pembuktian, yang artinya itu prinsip-prinsip yang mengatur proses pembuktian dalam sengketa perdata. Yang paling utama itu adalah asas actori incumbut probatio, yang dimana pihak penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya. Dan asas lainnya itu mencakup kewajiban penggugat untuk membuktikan hak-haknya atau membantah hak orang lain, serta adanya 5 alat bukti yang harus diberikan kepada hakim untuk meyakinkan hakim dalam persidangan. Lalu yang kedua itu ada asas daluarsa dalam perdata, yang dimana artinya itu suatu cara untuk mendapatkan atau kehilangan hak akibat lewatnya jangka waktu yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seseorang dapat dibebaskan dari suatu perikatan atau hak miliknya sendiri. Yang berikutnya adalah fungsi dari asas hukum perdata. Yang pertama adalah memberikan kepastian hukum. Fungsi dari asas ini adalah menjamin bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat itu tidak dapat diubah ataupun dibatalkan secara sepihak. Yang kedua adalah fungsi menjamin keadilan. Pada fungsi ini menitik beratkan bahwa setiap perjanjian itu tidak boleh membuat sebuah kerugian. Keadilan di sini berarti bahwa keseimbangan antara pembuat perjanjian dan penerima perjanjian itu sama-sama diuntungkan. Yang ketiga adalah berfungsi untuk menjadi sebuah batasan. Maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan ataupun ketertiban umum. Yang keempat adalah fungsi untuk memberikan perlindungan hukum. Asas perjanjian menjadi dasar penilaian hakim untuk menilai sah atau tidak sahnya sebuah perjanjian. Lalu apabila di kemudian hari akan ditemukan adanya pihak yang dirugikan dari perjanjian, maka ini akan menjadi sebuah landasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut hak-haknya.